Semangat pagi, izin bertanya Pak, PJO itu tugasnya apa ya Pak? Semangat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada video kali ini untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh salah satu teman kita, yaitu apa tugas PJO. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya teringat dengan permainan sepak bola ya. Dalam hal ini kita ambil saja contohnya permainan futsal seperti yang ada pada gambar di samping ini. Pada permainan futsal sebagaimana permainan sepak bola ya, tentunya ada striker, kemudian ada midfielder atau pemain tengah, ada defender, pemain bertahan, dan tentunya ada kiper dengan peran yang berbeda-beda dan juga dikomandoi oleh seorang manajer tim. Nah, seperti itu biasanya. Dan tentunya namanya pun permainan tim. Maka tentu tidak akan mungkin sebuah tim futsal bisa menang karena seorang striker tok gitu ya. Maka harus dibantu oleh pemain-pemain yang lain, yaitu midfielder, defender, dan juga kiper. Dan sebagai seorang striker, sejago apapun dia, ya taruhlah misalnya Messi gitu ya, Lionel Messi ya, karena saya penggemar Lionel Messi, mohon maaf saya nggak menyebut Ronaldo. Ya, kalau ada penggemar Ronaldo ya silahkan komen saja nanti di kolom komentar. Seorang Messi sejago apapun dia, kalau tidak dibantu oleh pemain tengah, pemain bertahan, tidak akan mungkin bisa menang. Maka disebut ini permainan tim. Dan tentunya perannya akan berbeda-beda. Contoh striker tadi tugasnya untuk mencetak gol. Midfielder, pemain tengah, untuk mensuplai bola ke striker. Kemudian pemain bertahan atau defender itu untuk jangan sampai kebobolan. Dan kiper sebagai pertahanan terakhir. Jangan sampai lawan mencetak gol atau kebobolan. Dan tentunya tim ini dikomandoi oleh seorang manajer tim yang tugasnya meracik strategi, memilih pemain, dan juga memberikan instruksi dan sebagainya. Nah, sama halnya dengan permainan sepak bola, maka penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara sama halnya dengan permainan sepak bola ini. Di mana KTT itu kita bisa ibaratkan sebagai manajer tim. Ya, sebagai manajer tim, karena sesuai dengan tugasnya sebagaimana tertulis di dalam Permen SDM nomor 26 tahun 2018 pasal 1 ayat 18, KTT itu adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Bertanggung jawab kepada siapa? Ke pemerintah atau dalam hal ini kepala inspektur tambang. Sama halnya dengan manajer tim tadi, bertanggung jawab kepada manajemen tim. Dia yang dipercayakan oleh manajemen tim untuk menjual atau bahkan membeli pemain, kemudian mengatur strategi dan sebagainya. Maka KTT sebagai orang yang memimpin dan bertanggung jawab. Maka dalam rangka memenangkan sebuah tim atau dalam rangka menerapkan atau meningkatkan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, maka KTT tidak mungkin bisa seorang diri. Tidak mungkin seorang manajer tim sepak bola bisa memenangkan timnya tanpa pemain. Maka kita bisa ibaratkan di sini ya sesuai dengan gambar di samping, striker kita bisa ibaratkan sebagai PJO. Nah, kenapa saya ibaratkan PJO itu sebagai striker? Karena saat ini kegiatan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia sekitar 90%-nya dilakukan oleh kontraktor atau perusahaan jasa pertambangan. Dan kita mengerti ya sesuai dengan Kepmen SDM nomor 1827 2018 di lampiran 1 halaman 8 bahwa PJO itu adalah pemimpin di lapangan untuk perusahaan jasa atau pemimpin di lapangan untuk kontraktor. Sedangkan hampir 90% kegiatan pertambangan dilakukan oleh kontraktor. Maka saya ibaratkan striker tadi itu adalah PJO. Ya, sebagai ujung tombak ya penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik tadi. Dan seperti yang kita sebutkan tadi bahwa tidak mungkin seorang striker
bisa mencetak gol sendirian tanpa dibantu oleh pemain tengah, pemain belakang, bahkan kiper. Maka sama halnya dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Tidak mungkin kita bisa meningkatkan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik hanya dengan PJO. Maka PJO itu dibantu oleh pemain tengah. Pemain tengahnya bisa kita ibaratkan misalnya adalah pengawas operasional. Ya, pengawas operasional yang sebagai playmaker. Oke, yang kemudian mengumpan bola nanti ke striker. Oke, nah kemudian sebagai pemain bertahan kita bisa mengibaratkan yaitu adalah pengawas teknis dan juga tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. Dan sebagai kiper kita bisa ibaratkan adalah bagian keselamatan pertambangan. Nah, sekarang mari kita lihat tugasnya masing-masing. Ya, yang pertama adalah misalnya pengawas operasional. Nah, tugasnya sudah kita bahas sebenarnya di video yang lain. Nanti silahkan teman-teman bisa lacak di channel ini, di channel Dunia Tambang kita. Tapi secara ringkas saja, tugas dan tanggung jawab pengawas operasional sudah dijelaskan di Kepmen SDM nomor 1827 2018 lampiran 1 halaman 22. Kemudian pemain bertahan tadi pengawas teknis juga tugas dan tanggung jawabnya sudah dijelaskan di Kepmen SDM 1827 2018 lampiran 1 halaman 23. Nah, kemudian tenaga teknis pertambangan yang berkompeten tugasnya banyak ya sesuai dengan bidangnya. Nah, contoh misalkan kalau kita lihat di Kepdirjen 185 2019 terkait dengan pengelolaan SPIP, sarana prasarana instalasi dan peralatan, salah satu tugasnya membuat daftar, membuat jadwal perawatan dan sebagainya. Oke, nah kemudian kalau bagian keselamatan pertambangan tugasnya sudah dijelaskan di Kepdirjen Minerba nomor 185 2019 halaman 352. Oke, dan apa itu isinya, apa penjelasannya sudah ada di video lain sahabat Dunia Tambang kita di kanal YouTube ini. Nanti silahkan dilacak saja. Nah, sekarang kita fokus ke PJO. Apa itu tugas PJO? Nah, sebagaimana juga diatur di Kepmen SDM 1827 2018 di lampiran 1 di halaman 8 di poin nomor 8 disebutkan di sana adalah bahwa PJO itu adalah pemimpin tertinggi di site untuk perusahaan jasa. Yang tugasnya ngapain? Membantu KTT dalam rangka penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, memang agak unik ini PJO ini karena kalau yang lain pengawas operasional tadi, pengawas operasional, pengawas teknis, tenaga teknis pertambangan yang berkompeten dan juga bagian keselamatan pertambangan selalu dirinci apa tugasnya. Bahkan KTT sendiri pun dirinci tugasnya di lampiran 1 Kepmen 1827 2018 halaman 12 sampai 14 dari A sampai U. Tapi kalau PJO tidak ada dirinci tugas dan tanggung jawabnya. Tapi jangan bingung sahabat Dunia Tambang kita. Kenapa tidak dirinci? Karena memang sudah clear tugasnya itu membantu KTT. Membantu KTT ngapain? Dalam rangka melaksanakan tugasnya KTT. Emang apa tugas KTT? Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Maka kita bisa ibaratkan juga kalau kita melihat kepala daerah, apalagi ini udah dekat-dekat pemilu ya. Nah, kalau misalkan ibaratnya ini KTT itu adalah seorang gubernur misalnya, maka PJO itu adalah seorang bupati. Jadi sama perannya, sama-sama memimpin atas penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Bedanya adalah antara PJO dengan KTT, kalau KTT bertanggung jawab untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik di seluruh wilayah IUP termasuk wilayah proyeknya. Akan tetapi kalau PJO dia bertanggung jawab menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik di wilayahnya saja, artinya di wilayah di mana dia melakukan aktivitasnya. Karena perusahaan jasa itu bidangnya macam-macam. Misalnya, kalau perusahaan jasanya itu bergerak di bidang penambangan, maka penggalian OB, kemudian penggalian batu bara misalnya, maka dia beroperasi di pit, di jalan tambang, kemudian disposal. Maka PJO, perusahaan jasa tersebut, bertanggung jawab menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik di pit, jalan tambang, dan disposal.
Kalau misalkan perusahaan jasa tersebut bekerja hanya untuk mengangkut batu bara misalnya, untuk hauling saja, maka PJO-nya memimpin dan bertanggung jawab atas penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik pada kegiatan pengangkutan saja. Jadi sesuai dengan bidangnya. Tapi kalau KTT bukan sesuai bidangnya, seluruh bidang di seluruh wilayah IUP-nya termasuk wilayah proyek. Nah, apa itu wilayah proyek? Kita juga sudah bahas di video yang lain, silahkan nanti dilacak di kanal YouTube ini. Ya, karena di wilayah proyek pun KTT harus atau wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Maka dari penjelasan tadi clear sebenarnya apa tugas PJO sama dengan KTT, yaitu memimpin dan bertanggung jawab atas penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik di wilayah kerjanya. Nah, bedanya yang kedua, kalau KTT bertanggung jawab ke pemerintah, dalam hal ini Kepala Inspektur Tambang, nah PJO bertanggung jawab ke KTT atau ke Kepala Teknik Tambang. Jadi sama saja sahabat dunia tambang kita, hanya ruang lingkupnya yang berbeda. Sama-sama memimpin dan bertanggung jawab atas penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Kalau KTT di seluruh WIUP dan wilayah proyek, kalau PJO di wilayah kerjanya tok sesuai dengan bidang dan sesuai dengan kontraknya dengan pemegang IUP. Jadi seperti itu, tidak ada kebingungan sebenarnya, clear sebenarnya. Nah, terus apa aja itu? Dalam rangka membantu KTT melaksanakan tugasnya apa saja itu? Nah, supaya tidak bingung, mari kita lihat tugas KTT. Di copy paste lah tugas KTT itu menjadi tugas dan tanggung jawab PJO sesuai bidangnya. Nah, apa rincian dari tugas KTT? Nah, tadi kita udah sampaikan. Kepmen SDM 1827/2018 lampiran 1 halaman 12 sampai 14 dari A sampai U. Dari A sampai U 21 poin. Maka itu saja di copy paste jadi tugas dan tanggung jawab PJO. Hanya saja sesuai dengan bidangnya dan di wilayahnya tok, tidak di seluruh wilayah IUP. Jadi seperti itu bedanya sahabat dunia tambang kita. Jadi saya pikir walaupun tidak dirinci di dalam peraturan, baik itu di Permen SDM nomor 26 2018, Kepmen SDM 1827 2018, atau di Kepdirjen Minerba 185 2019, jangan ada kebingungan lagi. Ya, intinya adalah tugasnya membantu KTT dalam rangka menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Kalau mau rinci, lihat saja rincian dari tugas dan tanggung jawab KTT. Maka di copy paste itu menjadi tugas dan tanggung jawab PJO di wilayah kerjanya sesuai bidangnya. Saya pikir seperti itu sahabat dunia tambang kita. Dan kalau ada pendapat lain, masukan atau pertanyaan lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan sebisa mungkin nanti akan kita jawab melalui video supaya clear. Baik sahabat dunia tambang kita, jangan lupa like, share dan juga subscribe, dan jangan di-download ya. Jangan di-download videonya, ditonton saja di kanal YouTube ini. Baik, sampai bertemu di video selanjutnya dan semangat pagi.